Ya, shalom, selamat pagi. Ya, pesan Tuhan diambil dari Wahyu 3 ayat yang ke-16, kita lihat. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ya, jadi kita diingatkan untuk ngecek lagi ya, cek lagi temperatur rohani kita. Sampai hari ini ada di mana? Ya, seberapa temperatur rohani kita. Nah, jadi ini kalau kita baca bahwa ini adalah peringatan yang diberikan kepada jemaat di Laodikia ya. Nah, Laodikia ini merupakan salah satu jemaat dari 7 jemaat yang ada di Asia Minor ya, atau Asia Kecil atau sekarang disebut Turki. Nah, sebenarnya gereja di Turki di Asia Kecil ini bukan cuma 7 gereja ini ya, ada banyak juga gereja. Cuman kenapa 7 ini yang dipilih, karena 7 gereja ini dapat mewakili beberapa gereja di masa-masa tertentu gitu ya. Nah, dan Laodikia ini adalah gereja yang bisa mewakili gereja Tuhan di hari ini, di zaman kita sekarang, di akhir zaman ya. Nah, di sini di Laodikia ini, gereja di Laodikia yang boleh dikatakan merupakan gambaran gereja akhir zaman ini adalah gereja yang cukup yang kaya ya, yang kaya. Nah, seperti gereja-gereja kita yang hari-hari ini ya nggak usah lihat di negara lain lah, di Indonesia aja bagaimana pertumbuhan gereja dan bangunan dan gereja dibangun dengan begitu megah. Ya, gereja yang kaya, terkenal, bahkan punya pengaruh ya. Nah, tapi yang jadi persoalan di Laodikia adalah orang-orang yang anak-anak Tuhannya punya masalah dengan rohani mereka ya. Gerejanya kaya, gerejanya bagus, gerejanya mentereng. Tapi yang jadi persoalan adalah kondisi dari jemaatnya sendiri ya. Nah, jemaat ini dikatakan suam-suam kuku atau boleh dibilang hangat ya secara rohani. Nah, ini adalah perumpamaan yang dipakai untuk mengingatkan jemaat di Laodikia, karena jemaat di Laodikia tuh sangat paham dengan arti apa itu yang namanya suam-suam kuku atau hangat ya. Nah, karena Laodikia ini boleh dibilang sebuah kota yang disuplai ya, airnya disuplai itu dari kota Hierapolis ya, yang terletak di atas, dan yang dialirkan dari Hierapolis juga ini bukan air dingin, tapi dari sumber air panas. Nah, jadi ketika dialirkan sampai ke Laodikia itu, airnya yang tadinya panas karena jarak, akhirnya lama-lama menjadi suam-suam. Nah, jadi orang Laodikia tuh paham benar kalau ditegur dengan kamu tuh suam-suam, kamu nggak panas nggak dingin dan kamu suam-suam, dia paham banget. Karena mereka hidup dari menikmati air yang suam-suam, dan itu mereka tidak suka dengan air itu. Ketika mereka mau minum air itu, airnya harus dibiarkan dulu sampai dingin atau dipanaskan sampai panas. Nah, jadi ketika mereka merayakan perayaan apapun juga, yang mereka sediakan cuma air panas atau air dingin. Gak pernah yang namanya air suam-suam tuh mereka gak suka banget. Nah, jadi waktu diingatkan bahwa di sini tidak panas, tidak dingin, dan aku akan memuntahkan engkau dari mulutku, itu dia ngerti banget, sebuah teguran yang keras. Nah, jadi persoalan suam-suam ini juga terjadi pada rohani ya, kepada rohani. Nah, ini yang diingatkan Tuhan buat setiap kita minggu ini, untuk cek lagi, jangan-jangan kita mengalami kesuaman sebetulnya. Nah, karena kesuaman itu nggak ada hubungannya dengan kita datang ke gereja, tidak ada hubungannya dengan kita masih melayani, bahkan masih khotbah pun juga orang udah bisa suam-suam. Nah, karena ya itu kesuaman itu terjadi karena merasa kemarin kita dengar beberapa hari, merasa kita udah cukup baik, udah cukup ngerti firman Tuhan, udah cukup paham sehingga nggak ada punya kesempatan, nggak pernah punya keinginan untuk
observasi lagi firman Tuhan. Nah sebenarnya kalau orang yang suka meneliti firman Tuhan, dia akan terus mencari tahu, karena semakin diteliti itu semakin kok ini baru tahu ya ternyata. Selama ini udah bertahun-tahun baca ayat ini aja, ternyata punya pengertian yang berbeda. Dan itu yang membuat orang menjadi tertarik lebih lagi untuk mendalami firman Tuhan, memahami Tuhan. Nah jadi ada orang yang memang merasa udah baik-baik, jadi merasa diri sendiri sudah gak ada masalah, gak ada problem dengan gua gitu. Saya udah tahu banyak kok tentang firman Tuhan. Nah ini yang akhirnya karena tidak pernah mau lagi mencari tahu, tidak lagi mau baca firman Tuhan, tidak lagi mau meningkat di dalam kerohanian, akhirnya mengalami kesuaman. Nah selain kita merasa bahwa kita udah oke, ya kadang-kadang gini, kita merasa baik-baik saja kan, kita juga diingatkan bahwa karena kita melihat kondisi hidup kita hari ini juga lagi baik-baik aja. Nah jadi kalau kondisi hidup baik-baik, gak ada lagi keinginan untuk meningkatkan diri di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Ya kalau duit udah oke, pokoknya kalau lancar jaya dah, bisnis oke, kesehatan oke, hubungan juga oke, rasanya ya udah gitu. Nah karena pencarian kita akan Tuhan, hubungan yang kita mau bangun dengan Tuhan tergantung dari kebutuhan hidup kita. Kalau kita oke-oke aja, jadi nggak perlu lagi cari Tuhan. Nah kadang-kadang kesuapan itu terjadi karena kita merasa Tuhan juga nggak apa-apa, nggak ada masalah dengan Tuhan. Nah ini yang kadang-kadang yang sering terjadi, nggak ada masalah kok dengan Tuhan. Saya ke gereja masih tetap ke gereja, saya tetap melayani, nggak ada masalah saya dengan Tuhan. Nah karena merasa tidak masalah dengan Tuhan, sampai akhirnya orang gak sadar bahwa dia punya kesenangan-kesenangan yang lain di luar Tuhan. Nah ini yang terjadi dengan hari-hari ini, kalau kita dengar berita dari orang, dari hamba-hamba Tuhan yang ternyata dia udah sering khotbah, udah sering mungkin menciptakan lagu. Dan lagunya semuanya lagunya enak-enak. Tapi dia punya kehidupan ganda. Entah itu homoseksual, entah itu lesbian, punya penyimpangan seks. Tapi gak ada masalah. Saya sama Tuhan gak ada masalah. Saya tetap pelayanan. Dan bukan itu aja, kadang-kadang kita merasa gak ada masalah dengan Tuhan. Walaupun mungkin ada sakit hati yang terpendam, yang belum diselesaikan. Ada identitas yang belum dibereskan. Tapi gak masalah. Dengan Tuhan saya gak masalah. Nah ini yang sering kali membuat orang rasanya ya udah gitu. Karena gak masalah dengan Tuhannya. Saya tetap ke gereja, sama Tuhan saya gak murtad. Saya tetap mengasihi Tuhan, saya tetap percaya sama Tuhan. Gak masalah dengan itu. Nah jadi ketika orang merasa gak masalah dengan Tuhan, dia gak melihat lagi ada masalah dengan dirinya. Ada pengejaran-pengejaran yang lain, ada keterikatan yang lain yang tidak pernah mau dibereskan. Ketika dengar pesan Tuhan tiap minggu pun juga gak ada yang mau dibereskan lagi. Kenapa? Gak ada yang namanya, oh iya ya saya tuh rasanya yang ini saya masih belum beres nih. Saya harus bereskan ini. Gak ada lagi karena gak masalah dengan Tuhan. Kayak orang selingkuh. Orang selingkuh, dia merasa, dia ngomong sama temennya gak ada masalah kok gue sama istri gue. Gue tetap membiayai, gue tetap melakukan kewajiban gue tetap pulang ke rumah kok, gak ada masalah dengan istri gue katanya. Jadi gak jadi masalah kalau gue punya kesenangan yang lain. Gak ada masalah dengan istri gue. Tapi istrinya bermasalah, dianya gak bermasalah, tapi istrinya punya masalah. Nah kalau kita punya pikiran bahwa gak masalah sama Tuhan, saya tidak menyangkal Tuhan, saya tetap percaya sama Tuhan saya, tapi tidak mau berubah. Nah ini yang disebut kemarin diingatkan bahwa ini yang dikatakan setengah hati. Jadi kalau kita udah
mau sama Tuhan, tapi yang lain tidak mau dibereskan dan merasa nyaman. Merasa oke-oke aja. Nah ini yang namanya akhirnya kita ada di dalam posisi yang setengah hati sama Tuhan. Nah sedangkan Tuhan buat Tuhan, yang Tuhan mau adalah orang-orang yang full hearted sama Tuhan. Orang yang sepenuh hati dengan Tuhan seperti Joshua dan Kaleb. Orang-orang yang sepenuh hati sama Tuhan. Dan kalau kita baca di Tawari, kita lihat di dalam 2 Tawari 16 ayat yang ke-9. Ini juga ayat yang sering kita bilang, yang sering kita baca. Ya, 2 Tawari 16 ayat yang ke-9. Karena mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Yang utuh hatinya terhadap Dia. Yang genap hatinya terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh, oleh sebab itu mulai sekarang engkau akan mengalami peperangan. Jadi Tuhan sampai mencari, kenapa Tuhan mencari orang yang bersungguh hati sama Dia? Karena Tuhan, kalau Tuhan mengasihi kita, Tuhan mengasihi kita dengan sepenuh hati. Sampai Dia rela memberikan dirinya untuk kita yang bukan siapa-siapa. Kita lihat juga di dalam Yakobus 4. Yakobus 4 ayat yang ke-4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa yang hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam kita, diinginkannya dengan cemburu. Jadi kita berurusan dengan Allah yang cemburu, Allah yang pengen seluruh hati kita itu buat Tuhan. Tuhan mau roh kita enggak terbagi lagi dengan hal-hal yang lain. Coba mungkin kita perlu ambil waktu untuk cek. Jangan-jangan masih ada hal-hal yang belum beres. Kita membiarkan kepahitan, kita membiarkan kehidupan ganda yang orang lain gak tahu itu masih menguasai kita. Nah kadang-kadang juga orang kita merasa heran juga bahwa kok dia tahu bahwa dia ini punya kelainan seks kok nggak diberesin gitu ya, dengan kadang-kadang terang-terangan dengan dandanan yang sebenarnya udah jelas banget. Tapi dia datang ibadah seperti tidak terjadi apa-apa, nggak pernah mau memperbaiki diri. Mungkin juga ada kesenangan-kesenangan, keterikatan kita dengan mungkin nonton sinetron. Kita pikir nggak apa-apa keterikatan itu karena nggak masalah dengan Tuhan. Gue tetap masih percaya sama Tuhan, masih ke gereja kok. Nah tapi Tuhan ingatkan bahwa roh yang ditempatkan Allah di dalam kita itu diinginkannya dengan cemburu. Dia pengen betul-betul hati kita, roh kita sepenuhnya adalah Tuhan. Nah oleh karena itu bagian kita apa nih kalau kita diingatkan dengan pesan Tuhan di minggu ini? Ya kita sadar, ambil keputusan, menyadari kalau ada yang salah, ada yang gak beres. Bukan cuma sekedar gak apa-apa dengan Tuhan. Hubungan dengan Tuhan gak apa-apa, baik-baik saja. Nah bagaimana dengan kitanya? Karena gini loh, kalau Tuhan bilang suam-suam kuku atau hangat. Kalau suam itu dalam waktu tertentu dia akan menjadi panas atau menjadi dingin. Pasti menjadi dingin. Udah pasti itu mah. Nah jadi kenapa Tuhan tidak membiarkan orang yang suam-suam? Karena berjalannya waktu pasti jadi dingin. Kalau tidak mau mengalami perubahan. Jadi kalau udah suam-suam seperti orang-orang di Laodikia, dia mengambil keputusan, saya gak suka dengan suam-suam, air ini mesti dipanasin. Nah jadi kita sendiri yang harus mengambil keputusan. Antara orang Laodikia ini, antara dia biarkan airnya beberapa hari sampai dingin, sampai betul-betul menjadi dingin, atau dia mengambil keputusan bahwa dia harus mengambil air ini dan dipanaskan. Dipanaskan. Nah jadi kalau
pesan demi pesan yang kita dengar setiap minggu itu tidak mengubah hidup kita, dan kita merasa bahwa gak apa-apa dengan Tuhan. Nah, hati-hati, takutnya lama-lama kita menjadi dingin. Nah, di dalam kitab Wahyu pun juga yang namanya jemaat pun juga ada yang namanya jemaat yang disukai Tuhan ya, yaitu jemaat Philadelphia. Itu jemaat yang panas. Tapi ada juga jemaat yang dingin, itu seperti jemaat di Sardis. Nah, kalau diperhatikan bahwa jemaat Sardis adalah jemaat yang sebenarnya udah mati. Yang ada yang hidup cuma namanya Kristen doang. Tapi sebenarnya dia udah mati. Nah, kalau sampai mati, itu lebih susah dibangunkannya. Sulit untuk bangun. Nah, jangan kita pikir gak mungkin lah. Gak mungkin terjadi sama saya. Jangan bilang gak mungkin. Kadang-kadang, kalau diperhatikan hal kecil aja. Ketersinggungan aja orang. Kemarahan yang tidak dibereskan itu lama-lama membuat kita tidak lagi mau bersekutu. Dan hati-hati. Kita kehilangan gairah untuk datang sama Tuhan. Nah, oleh karena itu, saya gak akan panjang lebarkan karena kita juga udah dengar firman Tuhan ini. Dan yang terpenting adalah coba ambil keputusan. Kalau memang ada yang belum beres, beresin segera. Karena kesuaman, kalau ada yang belum beres, kasih kita kepada Tuhan pasti gak akan mungkin sepenuh hati. Dan kalau gak beres, kesuaman itu pasti jadi dingin kalau dibiarkan. Kecuali kita ambil dan kita panaskan. Kecuali kita mengambil keputusan untuk memanaskan. Untuk kembali lagi ikut caranya Tuhan. Demikian firman Tuhan, Tuhan berkati.